Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah Al-Malik yang maha merajai. Allah maha sempurna. Dan Allah lah pemilik alam semesta raya ini. Bulan, bintang, partikel, sel, daratan, lautan, semuanya adalah milik Allah. Bahkan jiwa-jiwa kita adalah milik Allah Rabbul Alamin. Maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah memberikan kita nikmat yang sungguh luar biasa banyaknya tanpa kita minta. Nah, adakah tiap hari ketika kita bangun tidur, kita minta kepada Allah, ya Allah, hari ini berikanlah saya oksigen. Ya Allah, hari ini jadikan mata saya bisa melihat lagi. Ya Allah, hari ini tolong dong telinga saya bisa mendengar lagi. Tangan saya bisa memegang, kaki saya bisa berjalan. Rasa-rasanya tidak ada yang seperti itu ya. Tapi Allah tetap berikan kita dengan semua nikmat-nikmatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pantaslah jika kita memuji Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya dan memaksimalkan nikmat yang Allah berikan itu untuk lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, tauladan kita, idola kita, artis pujaan kita. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang soleh setelahnya. Bahkan diri kita semua nih, umat-umat Nabi yang insya Allah setia melaksanakan, menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga kita diwafatkan kelak dan diizinkan oleh Allah untuk bertemu dan tinggal bersama dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang hebat, ketika kita bersahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maknanya bukan hanya kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lebih dari itu berarti kita harus betul-betul meyakini Allah itu ada, Allah itu dekat, Allah itu mengawasi kita, sehingga semua gerik dan gerak keseharian kita itu betul-betul digunakan hanyalah untuk Allah semata. Dan kita ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya adalah kita siap mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sunnah itu bukan hanya jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi sunnah itu maknanya adalah sanna, yaitu mengikuti jejak-jejak langkah hidup Nabi Muhammad SAW dalam keseharian. Nabi itu adalah orang yang paling sempurna dalam kesehariannya. Sebagai Nabi, Nabi adalah Nabi yang paling mulia. Sebagai pemimpin, Nabi adalah pemimpin yang paling sukses. Sebagai ayah, beliau adalah ayah yang paling bijaksana dan dekat dengan anak-anaknya. Sebagai seorang suami, suami yang paling adil dan paling sayang terhadap istri-istrinya. Sebagai seorang panglima, panglima yang paling sukses. Sehingga setelah beliau wafat, diteruskan oleh para sahabat, Islam mampu memimpin 2/3 di dunia ini menuju keadilan dan kebaikan. Nah, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika kita itu betul-betul bersyahadat pada Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul kita, maknanya kita tuh betul-betul harus siap untuk mengikuti jejak tauladan beliau. Dan rasa-rasanya nggak mungkin lah ketika kita sudah mengenal Nabi, kita mengambil idola selain Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pernah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalian itu semua akan tinggal di akhirat nanti bersama orang yang kalian hormati, orang yang paling kalian cintai, dan orang yang kalian idolakan di dunia. Maka sekali lagi, yuk mulai saat ini, detik ini, idola kita yang utama dan pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, kakak-kakak sekalian yang hebat, jika kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mustahil sekali bagi kita untuk membuang-buang waktu dengan percuma dan sia-sia. Karena itu dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mustahil juga kita berkata kasar. Mustahil juga kita malas ibadah. Mustahil juga kita akan sombong tuh. Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjalan dipanggil oleh orang lain, ya Muhammad, beliau kan berhenti dan memalingkan seluruh tubuhnya ke belakang. Melihat orang yang memanggilnya, saya mengatakan, labaik ya saya Muhammad, ada apa? Nah, kakak-kakak sekalian, tapi
jangan diartikan bahwa Nabi itu lemah. Jangan diartikan bahwa Nabi itu menerima apapun hinaan, cacian orang-orang lain. Nabi betul ketika yang dihina adalah pribadinya, Nabi luar biasa sabarnya, sangat santunnya. Tapi ketika agama diinjak-injak, Nabi adalah tokoh sosok yang paling lebih dulu berani untuk membela agamanya. Kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita akan berbicara tentang materi kita pada hari ini, yaitu bagaimana sih sosok generasi Muslim, generasi Islam yang ideal, baik di masa kini maupun di masa depan. Nah, intinya saya ingin mengatakan bahwa generasi Muslim di sepanjang zaman apapun itu zamannya, yang ideal, yang sukses, yang hebat itu adalah generasi Muslim yang dekat dengan Al-Quran, yang interaksi dengan Al-Qurannya luar biasa. Kenapa dengan Al-Quran? Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Quran itu adalah hudan. Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagaimana kalau kita baca di surah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya dan hudan, petunjuk solusi kehidupan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, Quran itu adalah hudan, solusi kehidupan, baik dari masa lalu yang kita jadikan contoh untuk di masa kini dan masa depan, kita ambil ibrohnya, maupun solusi kekinian dan solusi yang akan datang. Saya akan beri contoh seperti ini misalnya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah misalnya kan, Al-Quran itu sudah punya solusinya. Kita stres, kita galau, kita ragu, kita dihina orang, Al-Quran sudah memberikan jawabannya. Bahkan untuk masa depan juga sama. Kakak-kakak saat ini yang sekarang masih belajar di SMK misalnya, masih sekolah nih, tapi Al-Quran sudah memberikan arahan bagaimana sih nanti bekerja yang baik. Yang mau jadi wirausaha, pedagang, Al-Quran sudah membuat arahan bagaimana sih nanti berdagang jadi wirausahawan yang baik. Yang ingin menikah, Al-Quran sudah memberikan panduan bagaimana sih caranya menikah yang baik dan menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang nanti akan jadi orang tua, Al-Quran sudah memberikan arahan bagaimana jadi orang tua yang baik dan bagaimana juga menghormati jika orang tua kita sudah lanjut usianya. Bahkan kita semua masih hidup, tapi Al-Quran sudah memberikan kita cara jalan bagaimana wafatnya dengan wafat terbaik dan nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya Quran itu adalah solusi. So, sekali lagi, kenapa harus ke Al-Quran? Karena pertama, Quran itu adalah solusi. Yang kedua, kakak sekalian, Al-Quran ini mengangkat derajat satu kaum ataupun merendahkan derajat satu kaum. Ya. Dulu kita semua mengenal gitu kan, sejarah atau baca sirah ya, kita mengenal bahwa orang-orang Arab itu disebut jahiliyah. Jahil itu bodoh. Jahiliyah itu berarti artinya dilingkupi kebodohan dan keburukan ramah sangat. Bagaimana tidak? Dulu itu khamar itu atau mabuk itu adalah hal yang biasa. Zina, di mana-mana orang berzina ya hal yang sangat lumrah. Di rumah, di jalan dan sebagainya, hal yang biasa lah. Kemudian membunuh dengan alasan yang sepele ya itu sudah sangat dimafhumkan gitu kan. Kemudian ketika Nabi hadir, kemudian Islam dibawa oleh beliau, Al-Quran turun kepada beliau dan didakwahkan kepada manusia saat itu, maka Allah mengubah dari kondisi jahiliyah dengan dakwah Quran ini nih, Allah mengubah menjadi kondisi khairu ummah, umat yang terbaik. Lihat betapa dahsyatnya Al-Quran mengubah derajat satu kaum tadi yang digelari dengan jahiliyah, dilengkapi oleh kebodohan dan keburukan yang sangat besar, tiba-tiba berubah menjadi khairu ummah. Yang ketiga, kenapa harus dengan Al-Quran? Adalah ternyata segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Contoh misalnya Malaikat Jibril, Allah tugaskan untuk membawa wahyu kepada Rasulullah, bawa Al-Quran. Maka Malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran turun di dua kota, kota Mekah dan Madinah, hingga saat ini sampai akhir zaman nanti, kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar,
maka malam tersebut pun menjadi malam yang paling mulia. Bahkan ibadah di malam itu setara dengan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun sekitar segitu. Nah, itulah kenapa membangun generasi itu supaya sukses, supaya hebat, harus dimulai dengan membangun dari kedekatannya dengan Al-Quran. Nah, kakak-kakak yang dirahmati Allah, Al-Quran ini pengaruhnya luar biasa. Kan di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk kita mulai mendekatkan diri kita kepada Allah lewat jalan dengan memperbanyak kualitas kita berhubungan dengan Al-Quran. Sangat tepat sekali, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa dan sangat spesial sekali. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan ini adalah bulan yang seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Bulan ini juga adalah bulan diterimanya semua amal kebaikan kita dan dibalas dengan berlipat ganda. Di bulan ini pula semua pintu neraka ditutup, dan juga di bulan ini pula dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah semuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Juga ada hadis yang lain, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang sungguh-sungguh, kemudian juga mengharap pahala dan mengharap penghapusan dosa, maka sungguh Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Dan barang siapa yang mendirikan malam harinya dengan ibadah, dengan sholat malamnya, dengan baca Qur'annya dan sebagainya, maka Allah akan hapuskan juga semua dosa-dosa yang telah lalunya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan bulan Ramadan ini Allah mulai ayatnya dengan panggilan sayang, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Kita semua tentu sudah hafal ya, surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita bicara kaidah tafsir misalnya, ketika ada ayat Quran yang turun atau dibaca dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka para sahabat saat itu langsung memperhatikan, langsung serius sungguh-sungguh, karena ayat setelahnya akan menunjukkan kualitas keimanannya. Apakah nanti setelahnya ada perintah Allah, mereka taati, menunjukkan bahwa mereka betul-betul sungguh-sungguh beriman kepada Allah, atau ada larangan Allah yang mereka tinggalkan seluruhnya. Jadi puasa ini adalah bulan yang akan menunjukkan kualitas keimanan kita. Kata Allah panggil orang-orang beriman yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan hanya orang-orang beriman yang sungguh-sungguh kepada Allah sajalah yang mampu berpuasa dari awal hingga ke akhirnya dengan baik. Maka tidak heran kenapa ya setiap bulan Ramadan itu biasanya orang-orang itu semangat di awal. Masjid penuh, mushola penuh, bahkan jalan raya penuh. Mungkin kalau boleh pun loteng, genteng pun akan diisi dengan saf-saf jamaah gitu ya. Tapi begitu minggu kedua dan selanjutnya tiba-tiba semua hilang. Mushola, masjid pun tinggal beberapa saf saja. Kenapa hal terjadi? Karena betul-betul nih bulan Ramadan itu adalah bulan audisi. Allah sedang mengaudisi di antara semua manusia yang ada, sekitar kurang lebih 7 miliar, mana nih yang beriman. Dari orang beriman ini akan mengaudisi lagi nih, mana yang sungguh-sungguh imannya, mana yang lemah imannya, bahkan yang mana yang munafik. Yang sungguh-sungguh imannya lah sajalah yang bisa berpuasa dan memaksimalkan ibadah di dalamnya itu dari awal hingga akhir. Yang lemah imannya akan terlihat sendiri itu. Ingat ya, ilmu ini adalah untuk menilai diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Ini silakan nanti kita berkaca dari kita, apakah Ramadan kali ini kita semangatnya hanya di awal, lemah di tengah dan kalah di akhirnya, ataukah tetap semangat gitu kan? Atau jangan-jangan malah kita termasuk dalam orang-orang munafik yang cirinya itu qaumu kusala, malas sekali untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekali lagi jadikan bulan Ramadan kali ini bulan untuk kita lebih akrab dengan Allah, lebih akrab dengan Al-Quran, pelajari tentang Rasulullah, buktikan bahwa kita cinta dengan Nabi, dan buktikan dalam rumah sehari-hari. Nabi makan, minum sambil duduk, mengucapkan salam kepada orang lain, berbicara santun dan sebagainya, tidak cepat marah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kakak sekalian, bulan Ramadan kali ini menjadi bulan yang menentukan buat kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman. Kita bisa lulus Ramadan kali ini dengan nilai ketakwaan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.